Teman-teman lihat di bagian penyambungannya ya, perhatikan di bagian penyambungannya. Kalau bisa teman-teman screenshot aja supaya teman-teman lebih memahami antara bibit yang pertama ini dengan bibit yang selanjutnya. Nah, bibit durian ini sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu sebelumnya, dan saya akan membuka talinya terlebih dahulu supaya teman-teman lebih melihatnya lebih jelas. Yang perlu teman-teman perhatikan mata tunas ya. Ingat mata tunas, teman-teman perhatikan mata tunas yang pertama di atas penyambungan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Supaya lebih jelas teman-teman, saya akan dekatkan bibit duriannya ke kamera. Kalau bisa teman-teman screenshot aja supaya bisa melihat perbandingannya antara bibit yang pertama ini dengan bibit yang kedua, ketiga, dan keempat, dan yang kelima teman-teman. Untuk itu kita akan melihat bibit yang kedua. Untuk bibit yang kedua ini teman-teman, saya akan membuka sungkupnya terlebih dahulu karena ini belum saya lakukan pembukaan sungkup. Yang teman-teman perlu dilihat itu di bagian mata tunas dekat penyambungan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang sudah saya katakan tadi, kalau bisa teman-teman screenshot aja videonya ini karena saya akan membandingkan antara bibit yang pertama dan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Lihat antara penempelan seedling dan entresnya antara sisi kiri dan sisi kanan. Setelah itu teman-teman lihat di bagian mata tunas. Perhatikan. Oke, jika teman-teman sudah paham atau sudah jelas melihatnya, karena video ini adalah pemahaman yang sangat baik bagi teman-teman yang dalam melakukan sambung pucuknya itu masih gagal atau banyak yang gagal. Karena video ini adalah video penjelasan kenapa bibit durian itu sangat mudah sekali saya lakukan dan sangat baik sekali keberhasilannya jika kita melakukannya dengan baik. Oke, kita pindah ke bibit yang ketiga. Ini tali pengikatannya saya menggunakan kawat. Walaupun menggunakan kawat seperti ini masih bisa berhasil, karena kita harus tahu trik dan caranya supaya bibit durian itu bisa berhasil kita lakukan penyambungannya. Yang perlu teman-teman perhatikan, ingat mata tunas yang pertama dihitung dari bagian penyambungan. Di akhir video saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa saya buat video seperti ini. Oke, pembukaannya ini sangat mudah sekali. Tidak harus menggunakan silet ataupun cutter, cukup melakukan pembukaan pengikatannya dengan cara membuka perlilitannya. Lihat penempelan seedling dan entresnya dan mata tunas ya teman-teman, perhatikan. Oke. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan melihat ya teman-teman, melihat bibit yang selanjutnya atau bibit yang keempat. Kita bandingkan juga teman-teman dengan bibit yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk itu saya akan memperlihatkan bibit atau tanaman durian yang sudah saya lakukan sambung pucuk ini. Nah, bibit durian yang keempat ini saya akan membuka sungkupnya lagi. Oke. Ini walaupun kelihatannya seperti temper sisip, ini juga bisa dibilang dengan sambung pucuk ya teman-teman. Cuman cara melakukannya seperti ini dengan cara sisip. Ini sama saja teman-teman. Perhatikan ya, diusahakan perhatikan untuk mata tunas yang pertama dihitung dari bagian penyambungan. Lihat. Kalau teman-teman jeli melihatnya, pasti teman-teman memahami apa maksud saya ini. Kita pindah yang ke nomor 5. Di bibit yang nomor 5 ini teman-teman perlu diperhatikan juga ya. Ini adalah bibit durian yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu kemarin. Dan sebelum saya memperlihatkannya, saya membuka talinya terlebih dahulu supaya teman-teman lebih jelas dan lebih memahami di bagian penempelannya. Yang perlu kita perhatikan yaitu teman-teman antara mata ya, mata tunas dekat bagian penyambungan itu perlu teman-teman perhatikan. Karena kenapa pembahasan kita itu, karena pembahasan kita ini menuju ke sana ya teman-teman.
dan bagaimana hasilnya seperti apa dan apa maksudnya ini teman-teman, saya akan bahas di video ini. Kenapa saya memperlihatkan beberapa bibit tanaman durian yang sudah saya lakukan penyambungan. Jadi ini penjelasannya, apalagi dikhususkan ini apalagi bagi teman-teman yang baru belajar melakukan sambung pucuk. Jadi untuk batang bawahnya atau seedlingnya ini bebas, mau ukuran 1 bulan ataupun di bawah 1 tahun, intinya bebas teman-teman, mau besar ataupun kecil terserah. Yang penting yang perlu diperhatikan itu di bagian ini. Mungkin teman-teman yang udah ada yang screenshot ya, maaf, yang udah ada yang SS screenshot, mungkin bisa membandingkan antara bibit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima itu seperti apa hasilnya atau perbandingannya, atau maksudnya apa, seperti itu. Kemungkinan besar yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, video maksudnya dari channel saya masalah sambung pucuk, mungkin memahami apa maksud saya di video ini. Jadi sebelum itu saya sudah mempersiapkan entres berjenis durian montong, atau juga teman-teman bisa menggunakan entres berjenis durian apa saja, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nih perlu diperhatikan di sini ya. Maksud saya dalam membuat video tadi itu maksudnya di sini. Perhatikan teman-teman antara ya mata tunas entres. Sebelum itu saya potong dulu seedlingnya. Perhatikan mata tunas entres ini. Lihat, ini mata tunas teman-teman. Ya, mata tunas. Ini kiri, kanan, kiri. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman jika melakukan sambung pucuknya menggunakan mata tunas yang ini, yang atas, teman-teman lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas. Seperti ini. Oke. Jika teman-teman melakukan penyambungannya menggunakan mata yang kedua, sama juga di pinggir bawah mata tunas seperti ini. Nah, untuk yang ketiga juga teman-teman lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas seperti ini. Jangan kebalik. Jangan sampai teman-teman melakukan penyambungan, melakukan penyayatannya di bawah mata tunas ataupun di depan mata tunas, itu terbalik teman-teman. Atau akan mendapatkan kegagalan dalam penyambungannya karena entresnya itu terbalik atau salah dalam melakukan penyayatan. Ada beberapa orang juga teman-teman yang berhasil melakukan penyayatan di bawah mata tunas, ada yang berhasil tapi kebanyakan besar gagal teman-teman. Saya juga tidak memahami kenapa bisa seperti itu. Intinya sudah saya pelajari teman-teman, ternyata melakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas itu besar kemungkinan kita dalam melakukan penyambungnya itu berhasil. Lah, lakukan penyayatannya itu seperti ini, harus kelihatan bagian tengahnya atau bagian dalam dari seed entres ini. Tidak perlu sekali, intinya teman-teman yang dicari itu adalah lurusnya. Kita pelan-pelan aja. Oke. Setelah itu teman-teman langsung belah bagian seedlingnya. Kita tempelkan, sesuaikan antara sisi kiri dan sisi kanan antara seedling dan entres. Untuk tali pengikatannya ini teman-teman bisa dilihat ya. Ntar saya lihat dulu tali pengikatannya ini. Saya bebas melakukan talinya atau menggunakan talinya ini menggunakan terapia atau tali plastik. Bisa lihat juga di video-video sebelumnya juga teman-teman, saya melakukan pengikatannya menggunakan apa saja, yang penting bisa dilakukan pengikatan. Nah, cara pengikatannya itu juga sangat mudah sekali, disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kemampuan kekuatan dari entres dan seedlingnya teman-teman, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Jadi jangan kemana-mana, masih ada contoh-contoh berikutnya juga supaya teman-teman lebih memahami, lebih paham apa maksud
saya ini, dan supaya teman-teman setelah ini bisa mempraktekannya di tempat teman-teman dengan berhasil pula alias tanpa gagal ya melakukan sarung pucuknya. Nah, untuk itu teman-teman sekarang sudah memahami ya apa maksud dan tujuan saya membuat video atau memperlihatkan tayangan video atau bibit durian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi tujuannya teman-teman, jadi seperti ini dulu ya teman-teman ya, lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tuna seperti ini. Jadi maksudnya itu seperti itu teman-teman, lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tunas. Jangan sampai teman-teman terbalik melakukan penyayatannya. Saya juga dalam melakukan sabung pucuk awal-awalnya bebas teman-teman melakukan penyayatannya itu seperti apa ya teman-teman. Ternyata melakukan penyayatannya itu juga ada triknya supaya menunjang keberhasilan kita dalam melakukan penyambungan atau sambung pucuknya itu. Bukan hanya dari memilih seedlingnya aja yang sehat, memilih enteresnya juga yang bagus, medianya juga perlu diperhatikan, kondisi suhu juga perlu diperhatikan, dan penyayatan pun perlu diperhatikan. Untuk pengikatannya juga teman-teman bebas ya, dari awal juga video pengikatannya ada yang dililit banyak, ada yang juga menggunakan 2 ikatan, ada juga yang menggunakan cara sisip, ada juga yang menggunakan kawat ya teman-teman. Itu pengikatannya seperti itu. Jadi untuk pengikatannya itu saya tidak merekomendasikan menggunakan cara-cara yang aneh ya teman-teman ya. Disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman, atau juga teman-teman bisa contoh juga video-video saya cara melakukan pengikatan yang baik seperti apa. Jadi pengikatan yang baik itu pengikatan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyambungan atau disesuaikan dengan kondisi entres dan seedling. Kalau kita melakukan penyayatannya terlalu kencang, itu bisa mengakibatkan memar antara seedling dan entres. Nah, di sini saya menggunakan cara penyambungan di bagian hipokotil seperti ini teman-teman. Ya bebas teman-teman ya melakukan cara penyambungannya maupun di hipokotil ataupun di epikotil terserah. Yang penting intinya kita cari keberhasilannya. Jadi walaupun teman-teman melakukan sambung pucuknya di hipokotil seperti ini, kalau ragu ujung-ujungnya ragu ya teman-teman, ragu akan gagal, ya jangan lakukan ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman, jangan terlalu aneh-aneh. Yang penting intinya melakukan sambung pucuknya supaya bisa berhasil. Itu aja teman-teman, jangan terlalu banyak ribet ya. Cuman ini ngasih contoh aja kepada teman-teman semuanya. Yang penting melakukan pengikatannya itu yang baik supaya apa? Supaya teman-teman bisa berhasil ya melakukan penyambungannya atau sambung pucuknya. Dan untuk itu juga teman-teman perlu diperhatikan ya di bagian penyungkupannya ini. Kalau bisa teman-teman juga harus mempunyai greenhouse ya, atau sungkup massal, sungkup yang agak besaran. Kalau di sini saya menggunakan sungkup ini plastik es lilin seperti ini teman-teman. Sungkup mandiri ya, satu persatu seperti ini. Kalau bisa teman-teman menggunakan sungkup greenhouse, karena yang sudah saya alami menggunakan greenhouse itu sangat banyak sekali teman keberhasilannya dibandingkan dengan menggunakan sungkup seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, walaupun kita melakukan sambung pucuknya dengan teliti, dengan alat-alat yang baik, suhu yang bagus juga, kalau kita melakukan caranya, kalau ada beberapa cara yang kita tinggalkan atau tidak sesuai, maka sambung pucuknya itu akan gagal. Dari itu bagi teman-teman yang masih gagal dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian, tetap aja semangat, jangan ragu melakukan penyambungan. Karena dibalik kegagalan teman-teman itu ada keberhasilan yang tertunda. Nah ini juga teman-teman perlu diperhatikan ya. Untuk media saya menggunakan media seperti ini, media kering. Ini juga faktor yang paling penting juga dalam melakukan sambung pucuk.